Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita kembali melanjutkan materi kita yaitu IPS. Ya, IPS kita dengan judul di sini interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan terdiri atas dua, ya, satu lingkungan alam, satu lingkungan sosial. Sekali lagi ulangi, lingkungan terbagi dua, yaitu pertama lingkungan alam dan kedua lingkungan sosial. Apa itu lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Lingkungan alam ini dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, daratan, yang kedua, perairan. Contoh daratan yaitu pegunungan, dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir. Contoh perairan misalnya sungai, rawa, laut, dan danau. Ya. Nah, itu dari contoh lingkungan alam, ya. Yang kedua, lingkungan sosial. Nah, ini ada hubungannya dengan interaksi sosial yang pernah kita pelajari minggu lalu. Jadi, lingkungan sosial adalah lingkungan yang dimana setiap individu atau anggota melakukan hubungan atau melakukan interaksi sosial. Nah, misalnya, ya, hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok, kelompok dengan individu. Nah, contoh lingkungan sosial, ya, antara lain lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, dan cara kerja masyarakat. Nah, sekarang kita masuk, misalnya di sini ada interaksi manusia dengan lingkungan dapat memengaruhi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Nah, di sini ada ceritanya, ya. Ceritanya kalau Ibu rasa nggak perlu baca, cuma kamu yang baca sedikit mengenai Paman Made, ya. Nanti dari cerita ini, ya, disimpulkan yaitu, ya, dalam cerita ini yaitu kita melihat interaksi manusia dengan lingkungan dalam cerita Pak Made, ya, nanti kamu baca, yaitu aktivitas penebangan dan penanaman kayu di hutan. Nah, hasil interaksi manusia dengan lingkungan alam tersebut, ya, menghasilkan bahan baku, ya, untuk kegiatan ekonomi yang dikerjakan atau digeluti Paman Made ini, ya. Nah, dalam menjalankan usahanya ini, usaha Pak Made ini, ya, Paman dia mempekerjakan banyak tenaga. Jadi orang-orang, ya, mempekerjakan orang-orang. Nah, jadi berarti ini kan kita bisa berkesimpulan Pak Made mengurangi pengangguran, ya kan, kalau dia mempekerjakan orang. Berarti Pak Made ini membuka usaha sendiri, berarti bisa disebut berwira swasta, ya. Nah, jadi membuka lapangan kerja, mempekerjakan orang sehingga mengurangi pengangguran, nah, mendapat pendapatan keluarga, ya. Nah, jadi dalam menjalankan usahanya, usaha Pak Made ini, ya, tadi mempekerjakan banyak orang dan juga memberi mereka pelatihan, mereka dilatih, ya, sehingga menambah wawasan, ya. Nah, serta
pendidikan, ya, latihan pendidikan sehingga mereka mampu mendirikan usaha mereka sendiri. Mereka diberi pendidikan kan, nah, mereka bisa, sehingga mereka sudah bisa pintar, dapat pendidikan dari Pak Made, bisa mereka membuka usaha mereka sendiri. Nah, tanpa bimbingan Pak Made lagi, ya kan? Nah, karena mereka udah dilatih. Nah, jadi tindakan yang dilakukan Pak Made inilah merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Nah, di samping itu ada lagi contoh pembangunan sosial budaya, bukan hanya ini, misalnya apa anak, pembangunan jembatan, ya, jalan-jalan, yaitu pembangunan sekolah, ya, untuk anak-anak yang terlantar, yang nggak mampu gitu ya. Nah, namanya sosial. Nah, yang terakhir, membangun tempat ibadah. Nah, ini merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Nanti untuk selanjutnya kamu bisa baca bukunya ya, dan sambil mengerjakan latihannya. Oke, selamat belajar dan selamat pagi.